Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanang Khalid, mahasiswa FPL Prodi Sendra Tasik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini masih seperti konten-konten sebelumnya, saya akan melanjutkan konten berikutnya, yaitu video reaction atas konten-konten yang sudah dibuat oleh teman-teman saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang merupakan tugas dari mata kuliah teknologi pembelajaran. Pada konten kali ini, yaitu konten terakhir, saya langsung akan mereaction dua konten sekaligus, yaitu konten dari Bapak Ben Nurjaman dan juga dari Ibu Poppy Purwita, ya. Seperti ini kontennya. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia. Juga Jepang di Indonesia membuka Oke, kita cut dulu ya. Nah, sebelumnya apabila nanti sahabat-sahabatku semua, para penonton yang ada di YouTube channel ini yang ingin melihat kontennya yang lebih jelas lagi dari Ibu Poppy Purwita dan juga Beben Nurjaman, silahkan, ada di linknya, ada di deskripsi di bawah ini. Silahkan langsung klik, langsung menuju ke kontennya Bapak Ben dan Ibu Poppy. Bapak Ben dan Ibu Poppy ini menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa atau era penjajahan Jepang. Nah, untuk yang pertama yang akan saya reaksi seperti yang barusan kita lihat, yang pertama berupa visual dan audionya dulu. Untuk visualnya Ibu Poppy ya, Ibu Poppy kita lihat sebentar ya, Ibu Poppy seperti ini. Nah, mungkin sudah jelas sedikitnya Ibu Poppy secara visualnya sangat bagus. Untuk visual sudah bagus dan jelas, ada materi-materi penjelas yang bisa kita baca juga. Untuk Ibu Poppy sangat bagus. Namun untuk audionya, untuk suaranya Ibu Poppy ya, satu, volumenya masih kecil Bu. Volumenya masih kecil, jadi kita penonton kurang mendengar secara jelas. Dan keduanya masih ada kebocoran-kebocoran suara yang masuk yang ikut terekam. Mungkin saya juga masih ada kebocoran ya, mohon maaf, karena saya juga hanya menggunakan satu buah handphone dan tidak memakai alat perekam yang lainnya atau menggunakan mikrofon. Nah, untuk Bapak Ben Nurjaman, seperti kita lihat sebentar. Nah, sebenarnya sudah saya pelajari dulu sebelumnya, sebelum kita siarkan ini sudah saya pelajari dulu untuk semuanya. Untuk visualnya Bapak Ben Nurjaman, untuk kameranya sangat jelas, bagus untuk visualnya. Namun kameramen atau posisi kamera bergerak terus Pak, jadi penonton kurang nyaman. Ke depan, belakang, itu membuat kurang nyaman. Alangkah baiknya seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, kamera sebaiknya stabil atau standby, seperti yang saya buat seperti ini, yaitu standby. Biarkan kamera standby. Seandainya ingin lebih mendekat, nanti tinggal editing di zoom, bisa gitu ya, di zoom bisa untuk editingnya. Nah, keduanya secara visual tidak adanya tambahan tulisan penjelas materi seperti konten sebelumnya yang ada penjelas materi Pak. Ya, Ibu Poppy Purwati ini bagus, Ibu Poppy udah ada materi penjelasnya yang bisa kita baca ya. Mungkin bisa sebagai studi banding ya Pak untuk kita semua. Atau juga kita contohkan yang sering di YouTube yang bagus itu videonya Ustadz Adi Hidayat. Beliau kalau memberikan pengajaran pada audiens itu dia standby di situ, kamera walaupun dia sedang di depannya banyak jamaah atau murid-muridnya, tapi dia karena berhubung untuk
konsumsi publik juga, audiensnya di media sosial juga, maka dia standby dan dia berikan penjelas berupa papan tulis atau menjelaskan dengan tulisan. Nah, itu akan lebih membuat penonton atau pemirsa lebih mudah untuk menerima materi-materinya. Itu mungkin masukan saya di situ ya Pak ya. Ya, boleh juga kita di sekelilingnya ada seperti ada siswa atau murid, karena Ustadz Adi atau para ustadz yang lainnya juga seperti itu. Tetapi harus fokus, kamera standby, dan kita berinteraksi dengan audiens yang ada, lama yang ada di media sosial. Ya, kita bukan audiens kita, bukan murid kita juga, tapi juga seluruh yang menonton video kita. Mungkin itu aja masukan dari kita untuk masukan dari saya untuk Bapak Ben. Tapi bagus, keduanya semangat. Selanjutnya, untuk materi yang dibahas oleh Ibu Poppy dan Bapak Ben, ini sudah jelas komplit pendidikan pada era Jepang. Kalau saya amati, keduanya sama, udah komplit ya, keduanya sama, udah komplit. Tinggal ini ada beberapa yang mungkin akan saya beri lebih menjelaskan lagi, biar audiens yang ada di video kita, karena penontonnya juga bukan dari hanya mahasiswa aja, ataupun mahasiswa UTAS, ataupun pasti ada penonton-penonton lain dari luar yang akan menonton video kita. Maka akan saya tambahan penjelas. Sekaligus nanti ada tulisan materi yang ada di samping ini. Untuk lebih memperjelas materi yang sudah disampaikan, satu ya, yang sudah saya rangkai. Untuk sekolah dasar pada zaman Belanda itu jumlahnya sekolah dasar ada 21.500. Ada 21.500 sekolahan. Tetapi pada masa era Jepang turun menjadi 13.500, jadi berkurang. Nah, untuk sekolah lanjutan yang tadinya ada 850 sekolah pada masa era Belanda, 850, ketika masa Jepang berubah menjadi 20, hanya sedikit sekali. Nah, itu berarti kita lebih bisa menjelaskan atau menyimpulkan bahwa era pendidikan Jepang pada saat masa pendidikan Jepang dan Belanda berbedanya ada penurunan jumlah sekolahan ataupun penurunan jumlah tempat pendidikan. Lalu perbedaan dalam hal kurikulum, zaman Belanda, penjajahan Belanda, kurikulum lebih menekankan pada misi penyebaran agama Nasrani. Nah, untuk masa penjajahan era Jepang lebih menekankan kepada pendidikan kemiliteran. Jadi seluruh pemuda kebanyakan ada di luar kelas untuk dilatih, dididik untuk menjadi militer atau tentara. Akhirnya banyak kan menjadi ada pejuang-pejuang peta, itu kan dari hasil didikan dari Jepang. Selanjutnya bahasa yang digunakan saat penjajahan masa Belanda, bahasa yang digunakan wajib menggunakan bahasa Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang menggunakan bahasa Jepang, bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi diperbolehkan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di tempat-tempat pendidikan atau di sekolah-sekolahan. Selanjutnya, bagaimana sistem pendidikan Islam? Di kedua masa, di masa Belanda dan masa pendidikan penjajahan Jepang itu sama. Untuk pendidikan Islam masih berada di kalangan bawah, yaitu mempunyai pesantren, menggunakan pesantren dan madrasah. Belum ada seperti sekarang, yaitu sekolah Islam terpadu atau apa yang modern sekarang, sekolah-sekolah Islam belum ada. Jadi masih ada madrasah dan pesantren. Ya, pesantren dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada waktu itu. Jadi di kalangan bawah, madrasah juga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Nah, sistemnya seperti itu dan tidak dirubah. Selanjutnya, untuk alat-alat pendidikan. Nah, ini dia. Alat-alat pendidikan, karena kita membahas masalah teknologi pembelajaran, beberapa konten yang sudah ada sampai dari satu konten, dua konten, tiga konten yang lainnya yang sudah saya reaksi, yang sudah saya kritisi juga, itu tidak membahas
secara konkret masalah alat pembelajaran yang sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang ya. Mungkin sebagai konten penutup terakhir ini akan saya perjelas lagi bahwa teknologi pembelajaran ini ada sangkut pautnya dengan alat atau media pembelajaran atau alat pendidikan. Apakah alat pendidikan itu? Alat pendidikan adalah perangkat atau peralatan atau media yang berfungsi sebagai alat bantu, untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien, ya, agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi alat ini sangat membantu sekali. Apakah alat-alat itu? Ya, mungkin kita bisa lihat banyak sekali kalau zaman sekarang alat-alat untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah-sekolahan. Kita bahas ya dari zaman dulu, alat-alat bahan pembelajaran pada masa zaman dulu seperti yang di konten sebelumnya saya sudah bahas. Alat pembelajaran pada masa zaman dulu, zaman Yunani kuno, itu masih berupa guru dikelilingi sama murid, lalu murid mencatat memakai kulit kayu ataupun kulit hewan, ditulis pakai tinta pakai herbal. Dan juga pada masa itu cara penyebarannya hanya melalui perdagangan ataupun pengembaraan, dari satu tempat ke tempat lain, satu wilayah lain, dari negara satu ke negara lain, kerajaan satu ke kerajaan yang lain, dan disitulah penyebaran dimulai. Lalu murid-muridnya menulis pakai kulit. Kalau di Jawa kita pakai daun lontar, pakai tulisan pakai daun lontar, ya, kitab-kitabnya. Kalau di Timur Tengah pakai kulit binatang, seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Lalu pada masa era penjajahan abad ke-16, 17, 18, 19, itu pada zaman dulu masih berubah memakai papan tulis, sudah ada kapur ya. Zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang juga sudah memakai kapur. Dan murid-muridnya banyak memakai sabak yang sudah saya jelaskan. Mungkin gambarnya seperti yang ada ya, papan tulis, sabak. Nah, hari ini kita pakai menulis apa yang dikatakan guru, malamnya kita pelajari, lalu besoknya kita hapus lagi, ganti lagi yang baru. Nah, sekarang masih banyak penulisan itu yang mungkin dilakukan di benua Afrika, masih ada yang menulis seperti itu. Lalu untuk alat hitung masih menggunakan sempoa, ya, sempoa zaman dulu. Zaman sekarang mungkin masih ada ya. Lalu selanjutnya, era semakin modern, sudah ada televisi. Ya, televisi hitam putih. Dulu mungkin di luar negeri sudah ada, belum sampai Indonesia. Nah, tapi yang lebih populer pada waktu itu adalah siaran radio. Siaran radio ada, lalu lewat telegram juga ada, lalu memakai sandi-sandi Morse. Nah, itu alat penyebaran. Apakah itu informasi maupun ilmu pengetahuan, bisa dari situ. Hingga kesininya memakai faksimil. Ada juga faksimil. Mungkin sekarang sudah kurang digunakan ya. Selain zaman dulu ada telegram, ada faksimil. Nah, karena sekarang semakin modern lagi, pada zaman modern sekarang ini guru sudah menerangkan bisa menggunakan whiteboard ya. Pakai spidol juga, spidol khusus whiteboard, dan juga bisa menggunakan proyektor, overhead proyektor. Lebih simpel lagi dan lebih efisien. Murid bisa memakai buku tulis, dan juga bisa menggunakan laptop atau komputer. Nah, sekarang sudah banyak digunakan laptop, komputer. Lalu juga bisa menggunakan smartphone sekarang, seperti yang sekarang kita pakai ini, yang sering kita pakai untuk bahan belajar. Kita mencari ilmu, mencari pembelajaran ilmu yang lain, pakai smartphone. Nah, ditambah lagi zaman sekarang sudah ada media sosial. Kita belajar bisa lewat YouTube, bisa lewat aplikasi yang lain, ataupun langsung tatap muka melalui Zoom, video Zoom bisa,
lebih canggih ya kalau zaman sekarang dan lebih efisien. Itulah fungsi-fungsinya ataupun alat-alatnya. Alat-alatnya yang berfungsi untuk menambah keefisienan atau fungsi pembelajaran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, mungkin lebih singkat. Nah, fungsi teknologi ini untuk apa ya? Fungsi teknologi ini sebenarnya untuk memudahkan akses kita untuk belajar, memudahkan akses kita dalam belajar. Ya, jadi murid-murid atau siswa sekarang lebih dipermudah lagi ketimbang zaman dulu untuk akses belajarnya. Nah, untuk bab terakhir ya, yang terhormat seluruhnya penonton YouTube dan juga Bapak dosen Luan Ridwan, untuk yang terakhir akan saya jabarkan yang mungkin di konten-konten sebelumnya tidak dijabarkan, yaitu pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan siapa saja. Oke, satu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini fotonya seperti ini. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Ketiga, Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro. Lalu ada lagi Dewi Sartika, Raden Dewi Sartika. Ada lagi yang kemarin belum lama ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Rohana Kudus dari Sumatera Barat. Selanjutnya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Lalu ada Abdul Muiz. Lalu yang jarang kita ketahui, Albertus Sugio Pranoto. Itu juga termasuk dalam daftar pahlawan di bidang pendidikan. Selanjutnya yang sering ada menjadi nama jalan, Otto Iskandar Dinata. Itu juga masuk ke dalam pahlawan nasional karena banyak sekali dituliskan di sebagai nama-nama jalan ya, Otto Iskandar Dinata. Mungkin itu aja penjabaran materi dari saya, juga reaksi-reaksi yang sudah saya berikan untuk konten-konten teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dalam tema atau materi teknologi pembelajaran, khususnya di mata kuliah saya yaitu teknologi pembelajaran seni. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari reaksi yang sudah saya jabarkan untuk konten ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan atau ilmu yang saya punya. Mungkin silakan untuk komentar, boleh menambahkan komentar di kolom komentar di bawah ini untuk menambah keilmuan saya. Dan saya juga siap menerima kritisi dari sahabat-sahabat semua. Mohon maaf, semoga apa yang sudah saya jabarkan atau saya reaksi dari saya dan juga sahabat-sahabat saya menjadi tambahan ilmu untuk seluruhnya, untuk penonton YouTube dan khususnya untuk kami semua di sini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mohon maaf, semoga keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.